ini berapa? Karena nilai 2x tambah 30 derajat itu sama nilainya dengan si Z. Karena nomor 11, ayah menabung di bank dengan bunga tabungan awal 12.500.000. Jika bunga di bank tersebut 12% per tahun, maka dalam waktu 8 bulan tabungan ayah menjadi. Oke, yang ditanyakan adalah jumlah tabungan ayah setelah 8 bulan ya. Berarti dia dapat penambahan dari bunga bank tersebut. Untuk soal seperti ini, kalian harus cari dulu berapa jumlah bunga yang didapatkan oleh ayah setelah dia menabung selama 8 bulan. Kemudian nanti hitung dengan modal awal. Jadi untuk menghitung bunga selama 8 bulan itu bisa dihitung dengan 8 dibagi dengan jumlah bulan dalam 1 tahun adalah 12 dikali dengan, karena bunga banknya itu 12% per tahun, itu dikali dengan bunga dalam 1 tahun yaitu 12% dikali dengan modal awal atau tabungan awal yaitu 12.500.000. Nah, kita hitung ya, sama dengan 8 per 12 dikali dengan, ini persen kita ubah menjadi pecahan biasa yaitu 12 per, kalau persen berarti 12 per 100 ya, dikali dengan 12.500.000. Nah, kita coret-coret, ini nolnya habis 2, 12 ini habis, berarti sisa 8 dikali dengan 125.000. Oke, kalian bisa langsung kali, boleh dicakar di sini ya. Oke, kali 8 kali 5 itu 40, 2 kali 8 itu 16 tambah 4 berarti 20, 1 kali 8, 8 tambah 2 adalah 10. 1000 ditambah lagi nolnya 3. Nah, jadi bunga selama 8 bulan adalah 1 juta rupiah. Jadi jumlah tabungan ayah, tabungan dalam 8 bulan itu adalah tabungan awal adalah 12.500.000 ditambah dengan bunganya selama 8 bulan didapatkan adalah 1 juta, berarti sama dengan 13.500.000. Oke, ini dia selesai. Ada dua option A. Kita lanjut ke nomor 12. Sebuah kapal berlayar sejauh 80 km ke arah timur, kemudian 60 meter ke arah selatan. Jarak kapal sekarang dari tempat semula adalah. Oke, jadi kita mau menghitung berapakah jarak titik antara titik awal dengan titik akhir ya. Biar jelas kita bisa gambarkan dulu arah mata angin ya, supaya jelas titik perpindahannya. Nah, misalkan di sini arah mata anginnya kita di sini utara, di sini utara lawannya adalah selatan ya. Kemudian barat lawannya adalah timur. Nah, berlayar sejauh 80 km ke arah timur, berarti dia ke sini ya. Ke sini 80 km. Kemudian dari situ dia ke selatan. Ke selatan 60 km, berarti dari sini dia ke selatan, nah di sini 60 km ya. 60 km. Yang ditanyakan adalah jarak kapal sekarang dari tempat semula. Berarti misalkan di sini adalah titik akhirnya, jarak antara titik ini dengan titik awal itu kan tadi di sini ya. Nah, berarti ini dia yang ditanyakan. Nah, dari gambar ini kalian lihat bentuk apa?
ada sebuah bentuk segitiga ya. Saya pindahkan ke sini. Segitiga dengan sisi 80 dengan 60. Yang ditanyakan ini sisi miringnya, ya kan? Jadi kita bisa selesaikan menggunakan teorema Pythagoras. Jadi ini saya langsung saja di sini kita buat akar. Karena sisi ini yang ditanyakan berarti 80 kuadrat ditambah dengan 60 kuadrat. Berarti akar 80 kali 80, 8 kali 8, 64, tambah nolnya 2 berarti 6.400. Ditambah 60 kali 60, 6 kali 6, 36, ditambah nolnya 2 berarti 3.600. Setelah itu kita jumlah 6.400 tambah 3.600. 4 tambah 6, 10 ya, nolnya 2, kemudian 4 tambah 6, 10, 1, 6 tambah 3, 9, tambah 1, 10. Oke, jadi akar 10.000. Akar 10.000 adalah 100. Ops, kok tulis lagi akarnya? Bisa hapus dulu. Oke, jadi akar 10.000 adalah 100. Satuannya tadi adalah kilometer. Jadi jarak antara titik awal dan titik akhir adalah 100 km. Option C. Selesai. Ke nomor 13. Perhatikan pola susunan gambar berikut. Nah, di pola yang pertama itu ada sebuah segi 6 sebanyak 1 ya. 1. Kemudian di pola yang kedua ada segi 6 sebanyak 3. Dan di pola yang ketiga itu ada segi 6 sebanyak 6 ya. Yang ditanyakan adalah banyaknya segi 6 pada pola kelima adalah. Oke, untuk soal seperti ini itu saya lebih suka sebenarnya langsung hitung ya tanpa kita cari polanya. Lebih cepat sebenarnya. Kita lihat pada pola yang pertama ke pola yang kedua itu seginya bertambah, segi 6-nya bertambah. Bertambah 2 ya, dari 1 menjadi 3. Kemudian dari pola yang kedua ke pola yang ketiga itu dari 3 ke 6 itu bertambah 3. Berarti pola yang keempat dari 6 ini dia akan bertambah 4. Kita coba ya. 6 tambah 4 adalah 10. Kalau misalnya pola yang kelima berarti dari 10 nanti akan bertambah 5 jadinya 15. Ada enggak di option? Ya, ada option D. 15. Pola kelima adalah 15. Oke, selesai. Lanjut ke nomor 14. Diketahui titik P min 4,3. Jadi titik P titik koordinatnya di min 4,3. Pernyataan yang tepat mengenai posisi titik P pada bidang kartesius adalah A 4 satuan di atas sumbu X dan 3 satuan di kiri sumbu Y. Ini baiknya kita gambar dulu ya bidang kartesiusnya supaya lebih mudah kalian lihat. Ini coba, ini adalah sumbu Y, ini sumbu X ya. Min 4,3. Masih ingat koordinat kartesius? Min 4,3 berarti ini kan X, Y ya. X-nya min 4. Kalau minus dari titik 0,0, X-nya min 4 berarti dia ke kiri ya. Kiri misalkan di sini. Di sini kan minus 1, minus 2, minus 3. Di sini minus 4. Dari sini, kemudian Y-nya 3. Berarti 1, 2, 3. Karena positif berarti dia ke atas ya. Berarti dari sini ke atas. Nah, seperti ini. Berarti titiknya di sini ya. Titik P min 4,3. Coba kita cek di option yang mana yang cocok ya. Untuk option A, 4 satuan di atas sumbu X dan 3 satuan di kiri sumbu Y. 4 satuan di atas sumbu X salah ya. Salah. Karena kalau 4 satuan di atas sumbu X berarti jarak dari sumbu X ke titik ini harusnya 4 ya, tapi di sini kan Y-nya 3 berarti 3. Nah, salah. Kemudian B 4 satuan di bawah. Nah, ini salah ya, kan ini kan di atas ya.
Kemudian C, 3 satuan di atas sumbu X. Kemudian 4 satuan di kiri sumbu Y. Ini benar ya, C. Karena kan 3 satuan di atas sumbu X nih. Dari sini, 1 sumbu X di sini, 1, 2, 3 ya. 3 satuan di atas sumbu X. Kemudian 4 satuan di kiri sumbu Y. Kan 4, 1, 2, 3, 4. Jadi jawabannya adalah C. Selesai. Lanjut ke nomor 15. Perhatikan gambar berikut. Silakan kalian perhatikan gambarnya. Yang ditanyakan adalah titik A dan titiknya berturut-turut berada pada koordinat berapa. Perhatikan sumbu X dan sumbu Y-nya perpotongannya di mana? Di sini ya. Nah, berarti perpotongan dari sumbu X sumbu Y itu adalah titik 0,0. Kalau kita mau menuju titik A, berarti kita ke kiri dulu ya, ke kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Titik koordinat itu kan X, Y ya. Berarti X-nya karena kita ke kiri, berarti minus. Ke kirinya berapa kali? 7 kali, berarti X-nya min 7. Setelah itu kita ke atas. Ke atas 1, 2, 3. Karena kita ke atas berarti positif ya. Berarti sama dengan Y-nya 3. Jadi koordinat titik A adalah 7,3. Kalau di option kita lihat titik A 7,3 itu hanya ada di option B. Berarti sudah pasti B dong jawabannya, betul ya. Yang lain tidak ada yang titiknya 7,3. Tidak apa-apa kita cek untuk titik koordinat titik B ya. Kalau kita menuju titik B dari titik 0,0 berarti kita turun 1, 2, 3, 4. Karena kita turun 4 kali, berarti Y-nya adalah min 4. Karena dia pas di sumbu Y, berarti X-nya 0. Jadi kodenya 0,4. Ya, sesuai dengan option B. Selesai untuk soal nomor 15. Lanjut ke nomor 16. Perhatikan diagram di bawah ini. Silakan kalian perhatikan diagramnya. Diagram tersebut menggambarkan tentang A refleksi, B relasi, C fungsi, atau D translasi. Untuk Ananda kelas 9, kita baru saja sudah mempelajari tentang transformasi geometri yang terdiri dari refleksi, translasi, dilatasi, dengan rotasi. Perhatikan diagram ini, apakah termasuk dalam transformasi geometri? Bukan ya, tidak ada titik ataupun bangun yang direfleksikan atau ditranslasikan dalam gambar ini. Berarti option A dengan option B sudah pasti salah. Apakah diagram ini relasi ataukah dia fungsi? Masih ingat tidak perbedaan antara keduanya? Jadi relasi itu adalah hubungan antara dua himpunan. Sedangkan fungsi itu bagian dari relasi. Jadi fungsi itu adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota dari daerah asal dipasangkan dengan tepat satu daerah kawan. Di dalam soal ini tidak dicantumkan apakah dia fungsi dari A ke B atau B ke A. Jadi kita tidak bisa mengetahui apakah gambar ini termasuk fungsi karena tidak ada keterangan apakah dari A ke B atau B ke A. Di soal ini hanya menggambarkan sebuah himpunan A dengan anggota Febri, Ani, Johan, Gilang dan anggota B, Rawon, Soto, Bakso yang dihubungkan dengan sebuah titik ini. Di mana setiap anggota A punya pasangan di anggota B. Begitupun juga anggota B punya pasangan di A. Soal ini hanya menggambarkan tentang relasi, bukan fungsi. Kenapa?
Seperti tadi yang saya katakan di awal, kalau dia fungsi, kita harus punya daerah asal atau daerah kawannya. Sedangkan di soal ini tidak dicantumkan apakah mau menghubungkan dari A ke B atau B ke A. Karena akan beda maknanya kalau dihubungkan dari A ke B atau dari B ke A. Jadi nomor 16 ini yang benar adalah option B. Baik, lanjut ke nomor 17. Diketahui fx sama dengan ax tambah b, f1 sama dengan 8, f2 sama dengan 6. Fungsi tersebut adalah, pahami maksud soalnya. Di sini ada sebuah fungsi, fungsinya itu ax tambah b. Kalau x-nya diganti 1, nilai fungsi itu 8. Kalau x-nya diganti 2, nilai fungsi itu 6. Yang ditanyakan fungsinya itu adalah, berarti yang diinginkan di soal ini adalah nilai A dengan nilai B ini berapa. Kita cari menggunakan yang diketahui di soal ini. Kalau X-nya 1 dia dapat 8, kalau X-nya 2 dia dapat 6. Kita tulis dulu fungsinya, yaitu fx sama dengan ax tambah b. Kalau X-nya kita ganti 1, berarti A dikali 1 ditambah B. Sama dengan A kali 1 itu A tambah B. F1 tadi sama dengan 8. Berarti ini saya tulis 8. Oke? Ini sebagai persamaan yang pertama. Kita simpan dulu. Selanjutnya, kalau X-nya diganti 2, jadinya A kali 2 tambah B. Ya. F2 tadi nilainya 6. Berarti ini saya ganti 6 sama dengan A kali 2 berarti 2A ya. Tambah B. Ini sebagai persamaan yang kedua. Kita tadi mau cari apa? Nilai A dengan B ya. Kita tulis dulu persamaan yang kita dapatkan. A tambah B sama dengan 8. Ini persamaan yang pertama. Kemudian ini 2A tambah B sama dengan 6. Ini persamaan yang kedua. Kalau lihat model seperti ini, mau cari nilai dua variabel. Variabel di sini ada A dengan B. Berarti kita gunakan apa? Sistem persamaan linear dua variabel. Menggunakan substitusi atau eliminasi atau campuran. Ya, karena di sini B-nya di persamaan pertama dengan kedua itu sama-sama punya koefisien 1, berarti kalau kita kurangkan langsung, ini B langsung habis. Ya, jadi ini saya langsung kurangkan saja. Ya, ini saya kurang, habis. A kurang 2A itu adalah minus A. Sama dengan 8 kurang 6 itu adalah 2. Jadi A sama dengan minus 2. Nilainya sudah dapat. Sekarang kita cari nilai B. Terserah mau pakai persamaan yang pertama atau yang kedua untuk mendapatkan nilai B. Kita sisa substitusi nilai A yang sudah didapat. Ya, saya mau pakai persamaan yang pertama saja supaya lebih mudah dihitung ya. Karena persamaannya lebih sederhana. Jadi substitusi sub A sama dengan min 2 ke persamaan yang pertama. Persamaannya A tambah B sama dengan 8. Berarti kalau A-nya diganti minus 2 ditambah B sama dengan 8. Jadi B sama dengan 8. Minus 2-nya pindah jadi plus 2. B sama dengan 8 tambah 2 adalah 10. Jadi fungsi ini adalah, kita ganti tadi ya, kita kembali ke sini. Fx sama dengan A-nya adalah minus 2. X tambah, karena B-nya positif berarti tambah 10. Ada di option B. Oh iya, kalau diperhatikan di option sebenarnya kalau kita sudah dapat tadi nilai A-nya ini sudah bisa dilihat ya, kalau
yang betul itu adalah option D, karena di pilihan yang lain ini hanya semua positif 2 ya, hanya di option D yang negatif 2. Oke, jadi jawabannya betul adalah D. Selesai untuk soal nomor 17. Lanjut ke nomor 18. Persamaan garis yang melalui titik 2,5 dan tegak lurus dengan garis Y sama dengan minus 2X kurang 5 adalah. Oke, jadi pahami soalnya ya. Kita disuruh mencari sebuah persamaan garis, di mana garis itu dia melalui titik 2,5, kemudian dia tegak lurus dengan Y sama dengan minus 2X kurang 5. Jadi dia tegak lurus dengan garis ini, garis dengan persamaan ini. Sebelumnya di pembahasan soal US tahun 2002 itu soal model seperti ini sudah ada. Jadi kalau sebuah garis yang tegak lurus, kalau kita kalikan gradiennya, maka itu akan menghasilkan negatif 1. Kita bisa gunakan itu untuk mencari gradien dari persamaan garis yang mau kita cari. Kemudian nanti kita gunakan yang diketahui di soal, yaitu sebuah titik yang dilalui dengan gradien yang didapatkan untuk mencari suatu persamaan garis lurus yang baru. Seperti itu. Kita cari dulu gradiennya ya, menggunakan yang diketahui di soal ini ya. Karena dia tegak lurus dengan garis Y sama dengan minus 2X kurang 5, Y sama dengan minus 2X kurang 5, maka kita cari dulu gradiennya. Gradiennya ini adalah ya, ini adalah minus 2 ini. Angka berapa yang kalau kita kali dengan minus 2 itu dapatnya minus 1. Kalau misalnya tidak mampu menebak langsung, sebenarnya bisa langsung dihitung ya. Tapi kalau misalnya tidak mampu hitung langsung, kita coba cari. Misalkan ini saya kasih sebagai M1 ya. Nah, M1 kalau dikali dengan M2 itu akan menghasilkan negatif 1. M1-nya adalah minus 2 dikali dengan M2 sama dengan negatif 1. Maka M2 ini sama dengan negatif 1 per negatif 2. Ini kali benda jadi pembagi ya. Maka M2-nya minus 1 dibagi dengan minus 2 sama-sama minus, berubah jadi positif 1/2. Oke, jadi gradien dari persamaan garis yang mau kita cari adalah 1/2. Kita bisa gunakan rumus untuk mencari suatu persamaan garis dengan melalui suatu titik dan mempunyai gradien dengan rumus Y kurang Y1 sama dengan M dalam kurung X kurang X1. X1 Y1-nya itu adalah ini yang kita tahu di soal. X1 Y1. Gradiennya yang mana? Gradiennya ini. Nah, gradiennya 1/2 tadi. Kita masukkan ya. Nah, Y kurang Y1-nya adalah 5 sama dengan gradiennya adalah 1/2 yang kita dapatkan. Kemudian X kurang X1 adalah 2. Ya. Kemudian supaya langsung bisa kita lihat jawabannya di option, kita langsung samakan dengan 0 ya. Ini karena di option semua langsung disamakan dengan 0. Ini tidak kelihatan option D-nya. Saya bukan. Ya nanti ya. Oke. Kita pindahkan yang di ruas kiri ini ke ruas kanan. 1/2 dalam kurung X kurang 2. Y-nya pindah dari positif menjadi negatif Y. Minus 5 pindah dari negatif menjadi plus 5 sama dengan 0. Kita selesaikan dulu yang pecahan ini. 1/2 kita kali masuk ya. 1/2 kali X adalah 1/2 X. 1/2 kali minus 2. Jadinya kan minus 2/2 adalah minus 2/2 adalah minus 1 kurang Y tambah 5 sama dengan 0. Bisa kita hitung minus 1 dengan 5 ya. Nah, 1/2 X, Y-nya saya geser ke depan menjadi kurang Y, minus 1 tambah 5 adalah plus 4 sama dengan 0. Di option tidak ada yang pecahan ya, option B-nya tadi. Tidak ada yang pecahan di option. Maka kita ubah bentuk ini biar tidak ada pecahannya, karena di sini berpenyebut 2, maka kedua ruas ini kita kali dengan 2 supaya penyebutnya hilang. Ya, jawabannya saya simpan di sini. Nah,
2 dikali dengan 1/2, 2/2 sama dengan 1. 1x ditulisnya 1x ditulisnya x. Ya. 2 dikali dengan minus y adalah minus 2y. 2 dikali dengan 4 adalah positif 8. Sama dengan 2 dikali dengan 0 adalah 0. Coba lihat di option ada enggak? Nah, ada di option C ya. Selesai. Jadi jawabannya adalah C. 19. Gambar berikut tentang tangga di rumah dengan 14 anak tangga dengan tinggi 252 cm. Tinggi setiap pijakan dari 14 pijakan adalah. Tinggi setiap pijakan dari 14 pijakan berarti kita hanya disuruh mencari ya tinggi setiap pijakan ini. Nah, ini tingginya berapa? Kayak ini kan semua tingginya sama, setiap pijakan tingginya semua sama. Tinggi tangga ini itu adalah 252 cm. Ini hanya sebenarnya soal ini hanya soal saja yang terlihat ribet, tapi kalau kita pahami, kita hanya disuruh membagi antara tinggi ini ya, karena kan kita cuma disuruh menghitung ini semua ini tingginya. Kemudian karena ini ada 14 pijakan, berarti kita sisa membagi saja tingginya ini dengan 14 ya. Kita bagi 252 dibagi dengan 14, karena kan pasti setiap pijakan itu tingginya sama. Kalau 2 lebih ya, 2 kali 14 28 lebih. Berarti kita pakai 1 kali 14 kita kurang 2 1 112. 14 kali berapa? Kalau terakhirnya 2 kali 3 72. 8. 14 kali 8 berapa? 8. Ini ya. Jadinya 8. Oke, 112 habis ya. 0. Jadi tinggi dari setiap pijakan itu adalah 18 cm, ada di option C. Nah, ini. Selesai. Nomor 20. Oke, masih di sistem persamaan. X tambah Y sama dengan X tambah 2Y sama dengan 8, X kurang 5Y sama dengan minus 13. Yang ditanyakan adalah nilai X tambah Y adalah. Oke, jadi kita harus mencari penyelesaian dari SPLDV ini dulu ya. Nah, baru penyelesaiannya nanti di sini kita jumlah X tambah Y-nya ya. Kita mau pakai substitusi, eliminasi, campuran, terserah ya. Kalian cepatnya yang mana, pahamnya yang mana. Saya tulis dulu persamaannya. X tambah 2Y sama dengan 8, X kurang 5Y sama dengan minus 13. Ini saya pakai campuran ya, saya eliminasi dulu ini, karena kan di sini X-nya koefisiennya 1, jadi kalau dikurang langsung habis. Saya kurang X kurang X 0 ya, 2 kurang minus 5, jadinya kan 2 tambah 5 ya, 7Y sama dengan 8 kurang minus 13, jadinya 8 tambah 13, minus kata minus ya, sama tadi 8 tambah 13 adalah 21. Y sama dengan perkalian pindah jadi pembagi 21 di atas. Y sama dengan 21 bagi 7 adalah 3. Y nya sudah dapat, X nya berapa, kita pakai persamaan yang pertama ya. X tambah 2Y sama dengan 8, Y nya katanya 3, X tambah 2 kali 3, ganti Y dengan 3 sama dengan 8, X tambah 2 kali 3 itu 6 sama dengan 8, X sama dengan 8 kurang 6, X sama dengan 8 kurang 6 adalah 2, X nya 2, Y nya 3, jadi nilai X tambah Y adalah 2 tambah 3 sama dengan 5, ada di option B.